Halo semua, Mimin kembali lagi, dan akan melanjutkan film series yang berjudul Si atau Penglihatan. Kemarin Mimin sudah merangkum episode 1, kali ini dilanjut dengan episode 2, mari kita simak keseruan Jason Momoa menjadi orang yang hilang penglihatan. Cerita terakhir kemarin, menceritakan suku Alkeni telah menemukan tempat untuk memulai hidup baru, tempat tersembunyi sesuai petunjuk Jer Lamarel. Alkisah, beberapa suku Alkeni yang dipimpin Baba, sudah memiliki bangunan tempat tinggal, dan lainnya sedang dalam proses pendirian, dan pada suatu ketika Baba membawa kedua anak kembarnya, menyusuri hutan, entah apa yang dia cari, apakah mencari makanan atau lainnya, tanpa rasa takut, Baba memasuki hutan semakin ke dalam. Baba seperti sedang mencari-cari sesuatu, namun tiba-tiba, seekor beruang datang akan menyerang. Baba terkaget, sampai keranjang yang ditempati dua bayinya terlempar, Baba sendiri terguling menghindar. Baba mencoba sembunyi, namun beruang malah mendekati keranjang bayi. Baba kemudian memancing si beruang, supaya menjauh dari kedua bayinya. Beruang terpancing, kemudian menyerang Baba. Baba mencoba melawan, namun tiba-tiba sebuah panah melesat mengenai si beruang. Baba mencari tahu siapa si pemanah. Who's there? Answer me, who's there? Baba menebak-nebak, Jer Lamarel, namun kemudian dijawab si pemanah. Ya, si pemanah mengaku dirinya Jer Lamarel, dan inilah orangnya. And to kill the bears in the valley. Bayi adalah tujuan kedatangannya. Jer Lamarel meminta Baba menjaganya. Kemudian Jer Lamarel memberikan sebuah kunci, memberi petunjuk bahwa di hutan suaka itu ada sebuah gua kecil, meminta Baba naik ke situ. Ada sebuah kotak yang berisi pengetahuan. Knowledge. Jer Lamarel kemudian meminta Baba memberi nama pada bayi itu dengan nama Haniwa dan Kofun. Name them Haniwa and Kofun. Jer Lamarel kemudian pergi. Baba mencoba memanggil-manggil, yang suara panggilan Baba didengar oleh Getter Bugs. Kebetulan Getter sedang berada dekat di hutan yang sama. Getter kemudian melaporkan apa yang ia dengar kepada bibinya bernama Souter Bugs, membicarakan Jer Lamarel, serta membicarakan tentang Baba yang menjadi seorang pemimpin suku. Sepertinya Getter tidak setuju, karena memang Getter seorang pengkhianat suku, dan saat ini dia menghasut bibinya. Baba telah sampai ke rumah, menceritakan kejadian kepada Magra, dan setelah itu Baba kembali pergi menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Jer Lamarel. Meskipun dengan kondisi buta, Baba kemudian menyusuri tempat sesuai dengan petunjuk. Akhirnya Baba menemukan tempat beserta kotak yang disimpan Jer Lamarel. Di lain tempat, di hutan, Getter dan Souter seperti sedang membicarakan sesuatu yang dikatakan bayangan, dan di belakang mereka mengendap manusia dengan badan berbalut abu putih. Sepertinya sosok ini yang mereka bicarakan. Souter mengatakan bayangan adalah seorang wanita. Sepertinya Souter pernah berkomunikasi, juga dikatakannya ia pernah meninggalkan pesan, yang kemudian pesannya hilang diambil, dan saat ini Souter mengajak Getter untuk memastikan. Souter mulai mengendus kedatangan si bayangan, mencoba memanggil-manggil. Rupanya Souter punya niat memanfaatkan si bayangan. Souter memberikan sebuah tali tanda, meminta bayangan menguntit seseorang, dan rupanya Paris menjadi target Souter. Shadow, the person is Paris. Sepertinya bayangan menerima permintaan Souter, dan sepertinya dia tidak menuntut apa-apa dari Souter karena kemudian pergi. Baba telah sampai di rumah, dengan membawa kotak, bersama Magra mencoba menerka apa yang dikatakan Jer Lamarel sebagai dunia baru. Mereka juga mendapati sebuah perahu mainan. Beberapa saat kemudian muncul Paris. Meaning of which I can never understand. Di hadapan Paris, Baba membuka kotak itu, mengambil beberapa, mengendus dan menanyakan kepada Paris, apakah benda yang mereka pegang. Do you know what they are? Paris menjawab, bahwa menurut cerita neneknya dari nenek buyutnya bahwa itu adalah buku, sebuah bentuk suci, yang tak bersuara, dan buku lebih kuat daripada api. Kenapa buku hanya sebuah cerita bagi mereka? Karena mereka adalah generasi yang turun-temurun dalam kondisi buta. Baba menyampaikan pesan Jer Lamarel, 12 musim panas, buku baru boleh diberikan kepada anak mereka, dan disepakati buku harus dikubur, dan dikubur di sebuah tempat di dekat sebuah pohon.
Getter mendatangi hutan karena menerima pesan dari bayangan, dan bayangan datang, mengalungkan tali ke leher Getter. Getter lalu pergi menemui Souter, mengajaknya ke sebuah sungai, membicarakan bahwa dirinya telah memberikan pesan kepada Ratu, dengan cara mengirimkan botol yang dilempar ke sungai supaya dibawa arus air. Dan inilah si bayangan, rupanya dia adalah manusia juga yang terlihat dari warna kulitnya. Ganti ke lain hari, Getter yang sepertinya sedang membuat pesan dengan sebuah tali, tiba-tiba dihampiri Baba. Setelah menanyakan kabar, Baba seperti memberi peringatan, bahwa dirinya telah mengendus adanya yang memata-matai, dan mengetahui bahwa Getter dan Souter punya niat buruk kepada dirinya, dan memberikan peringatan. Jika itu benar, maka Getter akan menerima akibatnya. Kita beralih ke Jenderal Tamakti Jun. Tell me what you know. Rupanya dia tak berhenti mencari suku Alkeni, dan saat ini mereka singgah dan membakar sebuah kampung, membunuh para penduduk dan mereka menginterogasi dan menyiksa salah satu penduduk menggali informasi keberadaan Baba dan lainnya. Karena tak mendapatkan informasi akhirnya penduduk kampung tidak ada yang disisakan. Tamakti lalu memerintahkan mengirim pesan kepada Ratu. Dan inilah sang Ratu, saat ini seorang penasehat mendatanginya. Si penasehat mengabarkan bahwa dirinya telah menerima pesan dari Tamakti. Ratu meminta pesan untuk dia baca sendiri. Ratu memegang dan meraba-raba tali yang menjadi pesan. Tapi, sepertinya dia menemukan kejanggalan dari pesan itu. Pesan bukan dari Tamakti, dan menjelaskan kejanggalan. Ratu meminta si penasehat berlutut dan bertanya. Who sent you to lie to me? Si penasehat mencoba memberi alasan. Ratu tetap pada pertanyaan, dan satu sayatan ke leher mengakhiri kisah si penasehat. Ratu kemudian mengumpulkan para petinggi, menyampaikan jasa-jasanya pada kerajaan, dan di hadapan mereka dua orang digantung. Mungkin kedua orang ini yang dianggap sebagai pengkhianat. Ratu mengaku sebagai dewa, yang tugasnya mencegah kehancuran dan memberikan ultimatum bagi yang melawannya akan mempercepat kembalinya cahaya dan kehancuran, dan kemudian dua orang yang digantung terbakar. 3 tahun berlalu, kedua anak Magra telah menginjak anak-anak. Magra dan Paris sedang berbincang. Mereka telah mengetahui bahwa Haniwa dan Kofun bisa melihat. Good girl. I've known for a long time, and it's... Tak berapa lama Baba masuk, mereka membicarakan bahwa keduanya adalah permulaan dunia baru. Namun mereka mengetahui bahwa Souter dan Getter mempunyai niat jahat, sehingga mereka bersepakat menyembunyikan hal itu dengan menutup mata Haniwa dan Kofun. They will live with their eyes closed. Walaupun sudah 3 tahun, rupanya Jenderal Tamakti Jun dan pasukannya tidak putus asa mencari-cari suku Alkeni, mencari anak Jerlamarel yang dianggap sebagai kutukan, menyusuri hutan dan gunung, menyusuri sungai-sungai, terus mencari keberadaan Baba dan sukunya. Waktu berlalu begitu cepat, Haniwa dan Kofun telah menginjak dewasa. Paris dengan setia selalu mendampingi dan mengawasi mereka. Dan satu kesempatan Paris mendatangi Magra yang berada di sungai, membicarakan terkait bahwa hari itu sudah saatnya membuka kotak, karena bagaimanapun si kembar dalam incaran musuh yang mencari, dan perlu mempersiapkan mereka dengan pengetahuan. Find them, Magra. They need to be... Malamnya Paris memanggil Haniwa dan Kofun, membuka kotak, dan memberitahu keduanya bahwa itu hadiah dari ayah kandung mereka. Keduanya menolak, karena yang mereka tahu, bahwa Baba lah ayah mereka. Paris kemudian menjelaskan Baba adalah yang menyelamatkan ibu mereka, sementara Jerlamarel adalah ayah sebenarnya. Kofun tetap pada pendirian lalu keduanya pergi memasuki kamar mereka, dan mencoba membuka salah satu buku. Baba telah mengetahui kotak telah diambil dan dibuka dan sedang menanyai Paris. Paris mengingatkan bahwa Jerlamarel lah yang menuntun mereka ke tempat aman, meminta Haniwa dan Kofun dibiarkan belajar, karena keduanya harapan masa depan mereka. They are home, Baba. Dan benar, Haniwa dan Kofun giat belajar. Mereka menghindar dari desa mereka, supaya tidak diketahui penduduk lain, dan lebih memilih belajar di tempat yang sunyi. Sementara di sebuah tempat, seorang gadis yang sedang berada di sungai, menemukan sebuah botol dan membawanya. Mungkin itu adalah pesan dari Getter. Demikian kisah film si episode 2, dan tunggu keseruan episode selanjutnya.